suatu proses pembentukan, peletakan maupun penyusunan. Artinya apa? Percaya akan suatu prosesmu, lakukan itu sekecil apapun itu. Jika kamu konsisten, maka keberhasilan akan bersamamu. Assalamualaikum Sobat UPP TV dimanapun kalian berada. Kali ini UPP TV bakalan ngasih sesuatu hal yang berbeda, yaitu podcast. Nah, podcast pertama kita kali ini itu mengundang narasumber mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik. Nah, di depan kita udah ada Kak Nandi Askora Putra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat UPP TV, kita tuh bakalan bincang-bincang sedikit sama Kak Nandi, membahas tentang pola belajar, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, Kak, apa sih Kakak kan menjadi mahasiswa yang berprestasi? Kakak pasti punya support system dong untuk mencapai mahasiswa yang berprestasi itu sendiri. Oke, kalau berbicara soal mahasiswa berprestasi gitu kan, tentunya itu sangat berat sih sebenarnya bagi saya gitu kan, karena kan masih banyak kawan-kawan yang lain gitu kan yang lebih berprestasi kan. Tapi kalau misalkan bicara tentang soal support system, itu yang pertama pastinya orang tua saya. Karena kenapa? Saya melihat mereka itu sangat bersemangat kan untuk bekerja kan, dari mulai saya SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai saya kuliah gitu kan. Dan itu tidak terlepas dari peran orang tua saya. Dan saya kadang-kadang berpikir kan, apa sih yang bisa saya kasih untuk mereka gitu kan. Setidaknya kalau misalnya saya tidak berprestasi gitu kan, saya bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Kemudian yang kedua itu yang pastinya diri saya sendiri sih. Terkadang kan kawan-kawan kan sering mengatakan semangat gitu kan, tetapi kalau kitanya lelah ya lelah aja gitu kan. Yang tahu kita itu sedang lelah gitu kan, yang tahu kita sedang harus bangkit kan, itu kan diri kita sendiri kan. Jadi support system yang pertama itu orang tua, yang kedua itu diri saya sendiri. Jadi diri sendiri harus semangat juga. Ya, bener. Nah, yang kedua nih, pola belajar. Pola belajar Kakak tuh gimana sih? Oke, yang pertama itu pastinya sebelum di awal semester itu saya tuh udah menyiapkan schedule gitu kan, untuk plan di A, plan B gitu kan. Kadang gitu kita juga membuat kapan harus belajar, kapan harus bermain, dan kapan harus fokus dengan hal lain gitu kan. Dan juga dalam belajar gitu saya juga sering pada saat belajar mendengarkan musik itu. Terkadang kan kita belajar kan suntuk gitu kan, bosan, boring gitu kan. Nah, solusinya saya mendengarkan musik gitu. Kemudian juga nyemil sih, sering nyemil juga kan. Ya, benar. Terus juga saya ada rumus juga dalam belajar itu nerapin 6 dikurang 1, artinya 5 kan. Nah, 50 menit untuk belajar dan 10 menit untuk bermain seperti itu. Nah, waktu 50 menit itu emang harus khusus untuk belajar, fokus gitu kan. Nah, 10 menitnya itu kita gunakan untuk hal-hal lain seperti main HP, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih Kak, boleh bagi tips nggak sih buat pola belajar kami? Siapa tahu kan ada cocok di antara para penonton, cocok ya mengikuti pola belajar yang Kakak, siapa tahu cocok. Oke, kalau tips ya untuk pola belajar sendiri dari saya itu, yang pertama kadang kan dosen kan sebelum di awal mata kuliah itu kan dikasih silabus gitu kan. Nah, silabus itu kan sudah tertera materinya kan. Kan udah saya itu udah baca-baca sedikit banyak yang tentang materi apa sih yang dipelajari besok gitu kan. Jadi kalau misalkan udah masuk kelas gitu kan, kita itu tidak kaget lagi dengan mata kuliah itu gitu kan. Kita udah tahu gitu untuk pelajaran besok kita kembangkan lagi gitu. Nah, yang kedua itu biasanya kalau di kuliah itu yang saya dapatkan bahwa dosen itu hanya membuka kulitnya saja gitu. Nah, untuk isi dalam kulit itu kita mahasiswa sendiri yang mencarinya. Jadi kita itu dituntut untuk jadi mahasiswa yang
lebih aktif gitu kan. Apalagi kan sekarang kan kurikulum juga kampus merdeka gitu kan. Jadi tuntut untuk mahasiswa yang lebih aktif. Nah, yang ketiga itu biasanya itu cari tempat yang nyaman sih, karena kan rasa nyaman itu bisa bertahan gitu seperti itu. Maksudnya dalam belajarnya. Jadi pilih tempat yang nyaman gitu. Jadi pola belajar kakak itu lebih ke membaca ya, membaca. Terus selain menjadi mahasiswa, kakak ada organisasi lain atau mengikuti apa bimbel di kampus maupun di luar kampus tidak? Oh, ini mau disebutin satu-satu ya organisasinya? Boleh. Oke. Oke, yang kalau di awal itu yang pertama kemarin itu saya waktu di semester 1 itu saya pernah ikut pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan sekarang masih aktif juga kan. Nah, yang kedua itu kemarin saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum forum mahasiswa bidik misi kan, dan alhamdulillah pada saat ini sekarang juga masih menjabat sebagai ketua umum forum mahasiswa bidik misi. Kemudian juga kalau di luar kampus itu saya ikut organisasi kerelawanan yaitu Muda Sosial Ekspedisi, dan sana juga saya sebagai staf muda di bidang brand team. Kemudian di luar juga saya mengikuti gerakan mengajar desa Bengkulu, yang mana di situ saya bertugas sebagai public relation di GMD, dan alhamdulillah dan sebentar lagi juga di bulan 1 nanti insya Allah kami akan melakukan pengabdian di Bengkulu seperti itu. Dan di MSE juga di bulan 2 nanti kalau misalkan dapat rezeki gitu kan bakalan terbang ke Sumba juga. Aduh, seperti itu. Jalan-jalan terus ya kak ya. Nah, kan kakak banyak organisasi kayak MSE, di kampus juga kakak jadi ketua Formadiksi KIP kuliah kan. Nah, kakak tuh banyak organisasi di kampus maupun di luar kampus. Nah, kakak juga mempertahankan nilai akademik. Ada nggak sih kak kesulitan kakak dalam mempertahankan yang sudah menjadi tanggung jawab kakak? Oke, sebelum tadi itu ada juga satu lagi sih. Saya tuh sering mencari tentang informasi tentang beasiswa seperti itu. Nanti kan setelah S1 nanti kan insya Allah kan S1 amin gitu kan. Dapat S2 misalkan langsung lah S2 gitu kan. Terus juga saya sering kalau makan ngisi waktu luang itu sering mencari informasi tentang info lomba gitu kan. Kan sering kan di sosial media tuh kan, di Instagram gitu kan. Sering tertata info lomba gitu kan. Jadi untuk mengisi waktu luang mengikuti lomba-lomba seperti itu. Kemudian untuk tadi kesulitan ya. Tentunya kan kalau misalkan sebagai mahasiswa ataupun manusia itu kan tidak terlepas dari yang namanya kesulitan hidup gitu kan. Pasti kan itu kan. Nah, jadi kesulitan sih yang pertama itu kan sibuk di kampus, sibuk di luar kampus gitu kan. Nah, terkendala yang utama itu terkendala di pembagian waktu sih sebenarnya. Tapi untuk mengatasi itu, saya itu ingat lagi goal saya apa gitu, tujuan itu apa gitu kan. Jadi kan kalau kita udah niatnya dari awal kan berbuat baik gitu kan, pasti ada jalan sih. Oke, jadi tetap jangan melupakan tujuan utama Tujuan ya. utama goal yang pertama ya, benar. Nah, Kak, ada nggak sih, ini yang terakhir nih ya, ada nggak sih quotes untuk hari ini atau untuk teman-teman yang lagi nonton? Sebuah candi Prambanan yang berdiri kokoh, indah, dan megah yang ada pada saat ini itu tidak serta-merta terjadi begitu saja gitu kan. Ada suatu proses pembentukan, peletakan, maupun penyusunan. Artinya apa? Percaya akan suatu prosesmu, lakukan itu, sekecil apapun itu. Jika kamu konsisten, maka keberhasilan akan bersamamu. Weh, sekali. Nah, itu adalah penutup video kali ini. Terima kasih ya Kak udah hadir di studio PPTV. Okay. Nah, Sobat PPTV, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.